Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiul Imar dengan NPM 2203 10 10 10 144. Saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas akhir program sertifikasi CCLA. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dan mengangkat judul dalam makalah saya yaitu terkait dengan analisis hukum pengalihan saham perseroan atas studi kasus dan implikasinya dalam perspektif hukum perusahaan. Jadi dalam makalah saya ini saya berfokus pada peralihan hak atas suatu saham. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu peralihan apa itu saham? Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer karena masyarakat saat ini sangat melek dengan saham. Bukti bahwa seorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham. Saham juga diartikan sebagai secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal untuk menjalankan haknya. Dari perkataan atas, maka kita dapat mengetahui apa pengertian saham. Lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan atau biasa disebut dengan UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberikan aturan mendasar mengenai mekanisme pengalihan saham. Namun, seringkali anggaran perusahaan juga memberikan pengaturan lebih rinci. Dalam praktek, terjadi berbagai kasus sengketa akibat pengalihan saham yang tidak sesuai prosedur. Misalnya, penjualan saham tanpa persetujuan pemegang saham, atau tanpa pencatatan yang sah di daftar pemegang saham. Sebagai contoh, ke dalam kasus saya ini ada kasus fiktif yang saya buat, itu ada PT Adiguna yang saya masukkan dalam makalah saya. Ada PT Adiguna merupakan sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh beberapa pihak, bisa kita bilang 3 pihak, keluarga besar yang masing-masing menjadi pemegang saham. Adapun struktur kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut. Keluarga Santosa itu merupakan keluarga yang memiliki mayoritas saham, contoh kita bilang 55% saham. Kemudian keluarga Wijaya, pemegang saham minoritas dengan porsi 25% saham. Kemudian keluarga Pranoto, pemegang saham minoritas dengan porsi 20% saham. Jadi 50%, 25% dan 20%. Dalam anggaran dasar ADART PT Adiguna terdapat ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pengalihan saham. Salah satu pasal secara tegas menyebutkan, apabila seseorang pemegang saham bermaksud untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya, maka ia wajib terlebih dahulu menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lainnya secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing. Nah, apabila dalam jangka waktu 30 hari para pemegang saham lain tidak menyatakan minatnya untuk membeli, maka pemegang saham yang bersangkutan baru diperbolehkan menawarkan sahamnya kepada pihak ketiga. Namun dalam prakteknya, keluarga Santosa sebagai pemegang saham mayoritas langsung menjual sahamnya sebesar 40% kepada pihak luar, yaitu seorang investor asing, tanpa melalui prosedur penawaran terlebih dahulu kepada keluarga Wijaya dan keluarga Pranoto, seperti yang diatur di ADART tadi, bahwa harus ada persetujuan dari keluarga lain, walaupun modal mereka tidak lebih banyak daripada saham mayoritas. Nah, investor asing tadi masuk sebagai pemegang saham baru dengan akta jual beli saham yang dibuat di hadapan notaris. Keluarga Wijaya dan keluarga Pranoto merasa dilangkahi dan dirugikan. Mereka berpendapat bahwa tindakan keluarga Santosa melanggar
ADRT serta prinsip hak preemptive right yang semestinya melekat pada mereka sebagai pemegang saham lama. Kemudian akibat timbul sengketa hukum yang cukup serius karena para pemegang saham minoritas mengajukan gugatan ke PN, bahkan berpotensi ke pengadilan niaga untuk membatalkan transaksi pengalihan saham tersebut. Nah, dari kasus posisi yang sudah saya, walaupun fiktif tapi saya kembangkan tadi dan kerap terjadi, saya menganalisa secara yuridis bahwa dasar hukum perseroan terbatas sengketa ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau bisa disebut dengan UPT. Kemudian kita bisa melihat di pasal Undang-Undang pasal 55 UPT menyebutkan bahwa pengalihan atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Namun pelaksanaan pengalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar. Oleh karena itu, seperti tadi dikatakan bahwa di anggaran dasar dikatakan bahwa haruslah atas persetujuan dengan keluarga lain walaupun dia keluarga mayoritas. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya ada pasal 55 UPT tadi, di mana pelaksanaan pengalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar. Walaupun memang benar dikatakan pengalihan hak atas saham tadi dilakukan dengan akta pemindahan hak yang seperti yang telah dilakukan tadi antara si saham mayoritas dengan perusahaan asing. Namun tetap harus dengan unsur lain di pasal itu, harus memperhatikan ketentuan anggaran dasar. Dalam pasal 56 ayat 1 UPT juga menegaskan bahwa setiap pengalihan saham harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Tadi pasal sebelumnya mengatakan harus dilihat ADRT, memperhatikan ADRT. Pasal 56 juga mengatakan harus mendapat persetujuan di RUPS. Seperti kita ketahui, urutan dalam PT itu yang paling tertinggi adalah RUPS. Maka harus ada persetujuan dari RUPS dan dilakukan dengan ketentuan seperti yang ada di dalam anggaran dasar. Artinya, meskipun secara hukum perdata jual beli saham sah apabila dilakukan dengan akta dan dicatatkan, namun apabila bertentangan dengan anggaran dasar, transaksi tersebut dapat dibatalkan. Pelanggaran terhadap anggaran dasar ADRT itu ibaratkan konstitusi perusahaan yang mengikat seluruh pemegang saham. Ketika keluarga Santosa tadi menjual saham, keluarga yang mayoritas tadi menjual saham tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain, maka tindakan tersebut merupakan tindakan, bisa dikatakan tindakan wan prestasi. Karena seperti yang dikatakan tadi, ADR itu ibaratkan konstitusi bagi si perusahaan. Konstitusi itu merupakan dasar, pondasi terbentuknya perusahaan tersebut. Hal ini menimbulkan sebab gugatan bagi pemegang saham minoritas untuk menuntut pembatalan pengalihan saham. Hak preemptive right adalah hak istimewa yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk membeli saham yang akan dilepas oleh pemegang saham lain sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga. Hak ini biasanya diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar dan dilindungi oleh hukum. Nah, dalam kasus fiktif tadi yang saya kembangkan, itu memang tidak secara eksplisit, namun sudah jelas dikatakan dalam ADRT untuk harus ada persetujuan dari saham-saham minoritas. Oleh karena itu, hak preemptif yang melekat pada pemilik saham minoritas itu tidak diatur secara eksplisit, namun langsung ada dalam ADRT-nya. Nah, pelanggaran terhadap hak ini dapat menyatakan tidak sah oleh pengadilan. Kemudian kita membahas terkait perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Dalam UU PT juga menekankan perlindungan bagi saham minoritas, di mana ditekankan pada pasal 56 1 ayat 1 UPT dikatakan bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila merasa dirugikan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau tindakan direksi atau komisaris yang dianggap tidak adil atau tidak wajar. Walaupun kasus ini yang bersengketa adalah antar pemegang saham, tetap berlaku prinsip perlindungan terhadap minoritas.
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Aspek perdata dan potensi sengketa. Dari sudut pandang hukum perdata, pemegang saham minoritas dapat menggugat pembatalan akta jual beli saham yang telah dilakukan dengan pihak ketiga atau pihak asing tadi. Nah, kemudian ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran anggaran dasar dapat berupa pemulihan hak agar mereka mendapat kesempatan pertama membeli saham yang dilepas sesuai ketentuan ADRT tadi. Kemudian selain gugatan perdata, sengketa ini juga bisa masuk ranah arbitrase atau mediasi jika dalam anggaran dasar PT Adiguna terdapat klausul penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian potensi pertimbangan hakim kemungkinan besar akan menilai apakah pengalihan saham telah sesuai dengan prosedur anggaran dasar. Nah, seperti tadi di kasus Adiguna tadi, perusahaan Adiguna, pihak mayoritas menjual perusahaan tersebut tanpa mempertimbangkan ADRT. Hakim akan menilai itu sebagai sebuah pertimbangan apakah suatu perusahaan dapat apakah si pemilik saham mayoritas tadi diperbolehkan untuk mengalihkan saham kepada pihak ketiga walaupun ada akta ya. Kemudian apakah hak pemegang saham minoritas dapat dilanggar? Apakah investor pihak ketiga bertikad baik atau mengetahui adanya larangan dalam ADRT? Tentunya pihak investor dari pihak ketiga ini harus memperhatikan ADRT perusahaan tersebut. Hakim berwenang membatalkan pengalihan saham atau menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak berlaku bagi perseroan. Dari beberapa penjelasan saya di atas dapat kita simpulkan bahwa sengketa di PT Adiguna bermula dari pengabaian prosedur anggaran dasar terkait pengalihan saham. Nah, secara yuridis, langkah pemegang saham mayoritas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU PT dan ADART perusahaan, serta berpotensi menimbulkan pembatalan jual beli saham. Kasus ini sekaligus mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap anggaran dasar dan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Sistem perseroan terbatas di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan terkait dengan makalah saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan mendapat respon positif dari Dewan Juri yang sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.